Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, Ustazah izin ya menyampaikan pijakan sebelum belajar. Ada 4 pijakan di sini teman-teman. Pijakan yang pertama, pastikan duduk tenang. Pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Lalu, pijakan yang terakhir adalah pastikan beres-beres sampai mengerjakan proyek. Materi kali ini adalah tentang adab ketika bertemu orang lain. Nah, teman-teman, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang definisi bertemu. Bertemu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhadapan muka atau bersemuka. Dalam interaksi sesama manusia, ada peristiwa yang pasti dialami, yakni suatu perjumpaan dan perpisahan. Nah, setiap hari keduanya telah dijumpai dan dilakukan berkali-kali. Ketika berdiam di suatu tempat, kita bisa berjumpa dengan orang-orang lewat atau mereka yang secara langsung atau khusus mendatangi kita. Selanjutnya, namun demikian, bagi seorang muslim, setiap aktivitas perjumpaan dan perpisahan itu sudah seharusnya menjadi peristiwa yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itulah Islam mengatur dan mengajarkan tentang hal ini, sehingga setiap aktivitas perjumpaan dan perpisahan dapat bermanfaat. Bahkan Allah berjanji memberi perlindungan bagi 7 golongan, yang salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Di bawah ini merupakan beberapa tata krama setiap perjumpaan yang diajarkan Islam kepada kita. Nah, teman-teman, tata krama setiap perjumpaan ada beberapa macam di sini. Yang pertama yaitu tersenyum. Senyum tulus adalah bahasa tubuh yang menjadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Untuk itu, senyuman yang tulus akan membuat hangat suatu pergaulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita agar banyak memberikan senyuman yang tulus. Hal ini telah dicontohkan melalui keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. An Jariri radhiyallahu an qala ma jababini Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassamu fi wajhi. Dari Jarir radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihatku, melainkan beliau tersenyum wajahnya. Nah, tata krama yang kedua adalah mengucapkan salam. Di antara hak kita adalah memberikan salam ketika menjumpainya. Inilah hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Ucapan salam adalah sebagai berikut teman-teman, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah semoga keselamatan tetap atas kamu sekalian. Demikian pula rahmat Allah dan barokahnya. Selanjutnya, yang ketiga, tata kramanya adalah berjabat tangan atau adabnya adalah berjabat tangan. Bahwa amalan berjabat tangan dikerjakan oleh para sahabat, khususnya pada saat saling berjumpa. Dari Qatadah, ia berkata, aku bertanya pada Anas, apakah di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW biasa berjabat tangan? Lalu beliau menjawab, ya. Nah, di sini ada fungsi daripada berjabat tangan. Fungsi yang pertama yakni menghilangkan kedengkian. Lalu fungsi yang kedua adalah dosa diampuni. Fungsi yang ketiga penghormatan kepada orang yang dijumpai. Nah, selanjutnya teman-teman, cara berjabat tangan. Ternyata Islam telah mengatur bagaimana cara kita untuk berjabat tangan.
Nah, caranya bahwa yang pertama, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki. Begitupun juga dengan perempuan. Perempuan berjabat tangan dengan perempuan. Asma binti Yazid, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Oleh sebab itu, laki-laki boleh berjabat tangan dengan perempuan yang merupakan istri atau mahramnya. Nah, di antara hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil daripada adab ketika berjumpa dengan orang lain adalah satu, mengetahui adab ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, mengetahui fungsi berjabat tangan. Lalu yang ketiga adalah mengetahui cara berjabat tangan. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat ya, contoh kegiatan yang menggambarkan adab ketika bertemu orang lain. Nah, contoh gambar yang pertama, teman-teman bisa lihat mereka saling tersenyum ketika berjumpa. Lalu, contoh gambar yang kedua, mereka saling berjabat tangan ketika berjumpa. Dan contoh yang ketiga, mereka saling mengucapkan salam ketika berjumpa. Nah, kesimpulannya adalah bahwa bertemu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhadapan muka atau bersemuka. Nah, Islam sendiri telah mengatur adab ketika bertemu dengan orang lain. Di antaranya tersenyum, mengucapkan salam, dan berjabat tangan. Karena setiap perjumpaan ada hal-hal yang mengesankan. Di sini teman-teman bisa melihat proyek adabnya ya. Adapun proyeknya adalah teman-teman membuat simulasi dua adab ketika bertemu dengan orang lain. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama pastikan teman-teman untuk mempraktikkan dua adab ketika bertemu dengan orang lain. Lalu teman-teman, ayah dan bunda dari teman-teman boleh berperan sebagai orang lain dalam simulasi tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah rekamlah kegiatan teman-teman ketika mensimulasikan adab baik tersebut ya. Dan setelah tuntas merekam, kirimkanlah proyek dalam bentuk video melalui Google Classroom. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.